Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Asep Abdul Aziz M dalam channel YouTube video pembelajaran matematika. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai program linear dua variabel. Sub pembahasannya tentang menyelesaikan masalah kontekstual berbentuk program linear dua variabel. Materi matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Langsung saja. Contoh soal. Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda untuk persediaan dagangnya. Ia ingin membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000 per buah dan sepeda balap dengan harga Rp2.000.000 per buah. Ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari Rp42 juta jika keuntungan sebuah sepeda gunung Rp500.000 dan sebuah sepeda balap Rp600.000. Tentukan keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif. Pembahasan. Misalkan X banyaknya sepeda gunung dan Y banyak sepeda balap. Jadi misalkan ya, X-nya itu sepeda gunung, Y-nya sepeda balap. Yang pertama, ya ini buat model matematika. Sepeda gunung X ya, sepeda balap Y. Lalu pembatasan, ini pembatasan dari mana? Ini kan lihat soal, Pak Syarif ingin membeli 25 sepeda. Berarti ini 25 ini pembatasannya. Jadi tidak boleh lebih dari 25. Jadi Pak Syarif itu membeli sepeda 25 buah atau kurang dari 25 buah. Jadi model matematikanya di sini X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Selanjutnya harga. Di sini Pak Syarif membeli sepeda gunung dengan harga Rp1.500.000. Jadi sepeda gunung Rp1.500.000 X. Lalu sepeda balap harganya Rp2 juta. Lalu Y-nya Rp2 juta. Sepeda balap kan Y jadi 2 juta Y. Lalu pembatasannya, ia merencanakan tidak akan mengeluarkan uang lebih dari 42 juta. Jadi pembatasannya sampai 42 juta rupiah. Jadi Pak Syarif tidak akan mengeluarkan lebih dari 42 juta rupiah. Jadi matematikanya 1.500.000 X ditambah 2 juta Y kurang dari sama dengan 42 juta. Atau ini disederhanakan ya. Dibagi 100.000 ya. Nolnya dihilangkan 5. Ini dengan 5 jadi 15X. Ini juga dihilangkan 5. 20Y kurang dari 400. Kurang dari sama dengan 420. Ini juga dihilangkan nolnya 5. Itu model matematika yang kedua. Selanjutnya, untung. Keuntungannya sepeda gunung 500.000, sepeda balap 600.000. Ini namanya fungsi tujuannya atau fungsi objektifnya. Jadi keuntungan sepeda gunung 500.000, sepeda balapnya 600.000. Jadi model matematikanya 500.000 X ditambah 600.000 Y. Ini namanya fungsi tujuan atau fungsi objektif. Selanjutnya, model matematikanya ya ini ya. Yang tadi ditulis lagi, X tambah Y kurang dari sama dengan 25. Lalu 15X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Lalu pembatasannya ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena pembeliannya itu tidak akan min ya, tidak akan negatif, pasti lebih dari 0 atau 0.
Lalu fungsi tujuannya yang ini 500.000 X dan ditambah 600.000 Y. Lalu yang kedua menentukan DHP. Cari titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Ini pembahasan ini sama dengan video sebelumnya yang telah saya buat video sebelumnya. Pertama, X tambah Y ini pertidaksamaan yang pertama, X tambah Y kurang dari 25. Jadi misalkan X-nya 0, berarti Y-nya 25. Misalnya X-nya 0, berarti Y-nya 25. Lalu misalkan Y-nya 0, berarti X-nya 25. Jadi titik potong sumbu X dan sumbu Y-nya 0,25 dan 25,0. Itu untuk persamaan pertama atau pertidaksamaan yang pertama. Lalu yang kedua, 15X tambah 20Y kurang dari sama dengan 420. Ini misalkan X-nya 0. Berarti Y-nya 20Y kurang dari sama dengan 420. Berarti Y 420 dibagi 20. 420 dibagi 20 itu isinya 21. Jadi titik yang pertama 0,21. Lalu yang kedua dimisalkan Y-nya 0. Y-nya 0, berarti X-nya 15X sama dengan 420, berarti X-nya 420 dibagi 15. 420 dibagi 15 sama dengan 28. Jadi titik potongnya 28,0. Selanjutnya titik potong antar garis pembatas. X tambah Y sama dengan 25, lalu 15X tambah 20Y sama dengan 420. Lalu eliminasi. Caranya, supaya mengeliminasi X, ini X ya, dieliminasi supaya sama 15. Jadi yang atas dikali 15, yang bawah yang dikali 1. Jadi X yang ini dikali 15, yang bawah dikali 1. X kali 15, 15X, lalu Y kali 15, 15Y, lalu 25 kali 15, 375. Yang bawah tetap dikali 1 ya, 15X tambah 20Y sama dengan 420. Lalu dikurangi, dieliminasi. 15X dikurangi 15X 0, ini 0, tidak ditulis ya. Lalu 15Y dikurangi 20Y negatif 5Y. Lalu 375 dikurangi 420 negatif 45. Jadi Y sama dengan negatif 45 dibagi negatif 5, isinya 9. Jadi Y-nya 9. Selanjutnya substitusi. Y-nya sama dengan 9, yang ini ke persamaan 1. Boleh persamaan 1 atau persamaan 2 ya. Boleh yang ini atau yang ini ya. Ini saya ke persamaan 1. X tambah Y sama dengan 25. Jadi X tambah 9. Y-nya diganti dengan 9. Sama dengan 25. Jadi X sama dengan 25 dikurangi 9. Sama dengan 16. Jadi titik potong antar garisnya 16,9. Setelah itu gambar koordinat kartesiusnya. Yang pertama yang ini ya, 25,0 dan 0,25 yang ini. Titik yang pertama. 0,25 dan 25,0. Lalu garis yang kedua 0,21 dan 28,0. Ini 0,21, ini 28,0. Terus setelah itu titik ini ya, 16,9 ini titik potong antar garis pembatas. Setelah itu tentukan DHP-nya. DHP-nya itu lihat dari tandanya ya.
Ini kan tandanya kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, berarti DHP-nya ke bawah sini ya. Atau ke kiri. Berarti ini DHP-nya yang ini. Yang berwarna ini ya, di warna merah. Ini DHP untuk pertidaksamaan. Setelah itu substitusi. Substitusi titik pojok terhadap fungsi tujuan. Titik pojoknya mana saja? Yang ini ya. Yang dalam arsiran yang ini 25,0, lalu 16,9, yang ini lalu 0,21. Ini dimasukkan ke fungsi tujuan yang ini 500.000 X ditambah 600.000 Y. Yang pertama dulu 25,0 yang bawah ya. Jadi 500.000 kali 25 ditambah 600.000 kali 0. 500.000 kali 25, 12.500.000. 600.000 kali 0, 0. Jadi 12.500.000 ditambah 0 sama dengan 12.500.000. Lalu titik pojok yang kedua, ini 0,21. Sama dimasukkan 500.000 kali 0, X-nya 0. Ini X ya, ini X. Lalu ditambah 600.000 kali 21, 21 Y. 500.000 kali 0, 0. 600.000 kali 21, 12.600.000. Jadi ditambahkan jadi isinya 12.600.000. Selanjutnya titik pojok yang ketiga, ya ini 16,9. X-nya 16, Y-nya 9. Jadi 500.000 kali 16 ditambah 600.000 kali 9. 500.000 kali 16, 8 juta. Lalu 600.000 kali 9, 5.400.000. Lalu ditambahkan 8 juta ditambah 5.400.000 sama dengan 13.400.000. Selanjutnya lihat mana yang paling besar keuntungannya atau angkanya. Yang pertama ini 12.500.000. Lalu yang kedua 12.600.000. Lalu yang ketiga 13.400.000. Jadi yang paling besar yang 13.400.000. Ini keuntungan yang paling besar. Jadi keuntungan maksimum yang diterima Pak Syarif adalah 13.400.000 rupiah. Sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.